bersama kita hebat, tak pernah sendiri. Rujakan saling dukung penuh, saling menguatkan. Senyum cerah harapan baru, kita bisa lewati semua. Halo, kembali lagi dengan Cina di komunitas Rujaan Sehat, seru aja tambah sehat. Nah kali ini sebelum Cina panggilin tamunya siapa, jauh banget soalnya nih ya. Jadi kenalnya lewat online, tapi setelah itu akhirnya kita kenal deket karena sama-sama pejuang cancer pastinya. Kali ini kita panggil ya sebentar lagi ya. Kok coba tebak dari kota mana? Dari Makassar. Beliau pejuang kanker endometrium ya. Terus juga seorang guru, tapi lebih lengkapnya kita afdolnya langsung panggil saja dengan beliaunya. Siapa dia? Siapa dia? Bu Fatimah. Halo. Halo, Jada. Iya, halo Bu Fatimah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Aduh, luar biasa. Senang sekali. Boleh perkenalan dulu yuk. Ini mungkin dengan ibu siapa, tinggalnya di mana, lalu saat ini menjalani kanker apa? Boleh perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Iya. Kenalkan, saya Fatimah. Pekerjaan hari-hari sih, alhamdulillah menjadi seorang pendidik di madrasah yang setingkat dengan SD. Kebetulan di kelas 4. Usianya berapa Bu? Iya, sekarang 43 tahun. Oke, terkena kemarin di diagnosa kanker endometrium, betul ya? Iya, didiagnosa kanker tahun lalu bulan Agustus. Bulan Agustus 2024 ya? Tahun 2024. Oke. Oke, berarti saat itu masih aktif sebagai guru di SD kelas madrasah ya, kelas 4 ya? Di SD masih. Palembang, Pinrang, Sulawesi Selatan, betul ya? Iya, Sulawesi Selatan. Oke, wah jauh banget tuh dari Surabaya ya Bu ya. Nah, lumayan jauh. Nah, ini sebelum waktu kena kanker tuh gejala awalnya seperti apa atau Bu? Seperti apa gejalanya awalnya? Awalnya itu sih tiba-tiba aja nyeri saat haid. Oke. Jadi begitu periksa, karena kan selama ini nggak pernah nyeri kan kalau lagi haid. Pas periksa kata dokternya, oh ini ada kista katanya. Oke. Jadi sarannya cuma minum obat aja sih. Oh, jadi awal nyeri, haidnya biasanya nggak pernah nyeri ya? Nggak pernah nyeri. Oh, terus habis itu tiba-tiba waktu itu terasa nyeri gitu ya? Terasa nyeri, langsung periksa ke objin. Oke, terus? Terus katanya ada kista. Ada kista. Dikasihlah obat. Iya, dikasihlah obat. Oke, kistanya boleh tahu ukurannya berapa Bu? Ukurannya 3,4. Oh, masih kecil ya? Masih kecil. Oke, jadi kistanya ukurannya di 3x4 gitu ya? Terus habis itu dikasih obat aja. Obat apa itu Bu? Dikasih obat nyeri sih. Oke. Terus setelah itu diminum berapa lama Bu? Berkurang nggak? Minumnya 2 bulan. Bulan berikutnya kan masih nyeri. Oke. Jadi masih kontrol lagi. Tapi berkurangnya tidak banyak sih, hanya sedikit.
Oke, berkurang sedikit aja ya. Udah dikasih obat Ya masih berkurang berkurang sedikit. sedikit aja, mau lagi Terus? dikasih obat, Oke. tapi nggak Heeh. mau karena kan selalu minum obat. Oke, terus 2 bulan lagi Iya, cek lagi tuh? iya cek lagi. Mhm. Selanjutnya karena saya tidak mau lagi ambil obat, Mhm. jadi saya ini berinisiatif ganti dokter. Oke. Inisiatif Iya, Ibu inisiatif sendiri untuk ganti dokter karena masih tetap terasa nyeri gitu ya? masih tetap terasa nyeri Oke. dan tidak mau juga selalu minum Obat. obat kan, Iya. karena takutnya kena ginjal. Ya, oke. Terus Ya, akhirnya habis itu eee, Ibu ke dokter berganti ke dokter yang lain, lalu diarahkan apa dengan dokter yang Ibu ganti itu? Yang sudah berganti diperiksa itu? dulu, terus dikasih obat untuk diminum, 1 minggu. Setelah 1 minggu itu diminta untuk check up kembali. Oke. Setelah itu? 1 minggu Ya, itu setelah nyeri? itu, saya bilang, "Nggak ada perubahan sih, Dok, Oke. masih nyeri." Nah, jadi dia bilang, "Kalau begitu saya rujuk, aja ya ke rumah sakit besar di Makassar." Nah, dirujuklah ke Makassar itu, di Oke. rumah sakit, eee, lagi itu yang di Makassar, Mhm. rumah sakit besar, karena kan, rumah sakit yang saya tempati 2, Oke. yang pertama itu Primaya, rumah Lalu? sakit Primaya. Iya, rumah Nah, di sakit apa, Bu? sana ketemulah dengan langsung dokter, onkologi memang. Oh, oke. Jadi di rumah sakit besar Rujuknya di ke situ. sana disarankan Iya, langsung ke dokter SPOG onkologi. iya Oke. onkologi. Iya, Nah, lalu pas diperiksa, mhm. eee, kasihlah jadwal langsung operasi. Oh, langsung? Iya, langsung operasi. Oh, tidak, maksudnya dari langsung disarankan untuk operasi aja gitu? Iya, langsung disarankan operasi setelah diperiksa itu kan, Tidak ada langsung, saran untuk MRI atau CT scan itu nggak ada? nggak Belum? ada karena, Oh, dia sudah ini mungkin, sudah wanti-wanti katanya ini, sudah harus di ini karena kan kebetulan ada biom juga. Nah, oke. terus, Jadi dikasihlah jadwal untuk, oke. operasi. Oke, jadi Ibu langsung operasi itu waktu itu. Keluarlah Ya, hasil biopsinya apa? hasilnya itu kan hampir, 2 mingguan lah, Mhm. keluar hasil, Mhm. mengarah ke ganas, O kata dokternya. Jadi oke. harus menjalani kemo Oh, sebanyak jadi 6 ini kali. saya ini dulu, Cinat mau apa, konfirmasi dulu. Berarti, sebelum operasi ataupun biopsi itu tidak ada saran untuk MRI atau CT scan dulu ya? Nggak ada. Nggak ada, langsung operasi disaranin gitu ya? Iya, langsung aja, dokternya, Mhm. sarankan untuk operasi setelah menjalankan beberapa pemeriksaan kan, tapi pemeriksaan secara langsung. Oke, tapi cek darah juga nggak? Cek darah? Bahaya, cek darah. Oke, cek darah. Cek darahnya hasilnya Ya, memang apa yang tinggi? apanya ya yang tinggi itu hari, Beberapa eh, banyak. Ada apa, yang memang mengarah ke ininya ya, CA125 gitu dicek nggak ya, Bu, waktu itu? oh, Nggak enggak ingat? sih, yang dicek itu trombosit, Oh, cek darah lengkap berarti. ya, cek darah lengkap. Oke, jadi tidak ada lebih spesifik untuk tumor marker kah atau apa? Nggak ada? Ada. Oh, baik. Ini Ibu boleh tahu, ini Ibu berarti menggunakan sama seperti saya kah BPJS? Iya, BPJS juga. BPJS juga ya? Oke, baik. Oke, jadi, saya konfirmasi aja untuk memastikan. Jadi setelah itu, di biopsi infonya kanker endometrium apa? Stadium berapakah? Grade berapakah? Ada keluar? Stadium 3.
Stadium 3. Jadi dia ada sudah keluar dari tempatnya juga ya? Iya, Oke. Waktu itu langsung diangkat rahim kah atau enggak, Bu? langsung. Oh, langsung juga. Saat itu juga Iya, diangkat karena rahimnya juga. saat operasi itu kan dia sempat tanya karena kan apa cuma dibius setengah aja kan, jadi masih bisa bicara. Oke. Ya, jadi dia bilang, dokternya bilang, ini lebih amannya katanya diangkat semuanya, Bu. Jadi saya bilang yang terbaik dokter menurut Oke. dokter. Jadi Bu Fatima itu ya udah ikut saran terbaik dari dokter gitu ya. Terus Ya, habis karena itu kan dokter lebih banyak disarankan. tahu dibanding kita. Oke, jadi terus waktu itu intinya Ibu berarti angkat rahim sama indung telur semua diangkat juga. Ya, kemudian. Oke, baik. Ya, mungkin ini boleh tahu gimana perasaannya ataupun pikirannya saat itu saat didiagnosa kanker dan harus diangkat rahimnya, Bu. Karena kan yang saya tahu ya, Cina tahu, Bu Fatima kan juga mungkin belum memiliki anak, iya kan? Iya, Iya. saat itu harus diambil rahimnya, lalu juga harus semua indung telurnya kan artinya sudah tidak bisa memiliki anak lagi ya. Itu saat Itu dia, itu betul. didiagnosa kanker dan harus diangkat rahim, perasaannya Ibu gimana saat itu? Pada saat didiagnosa, ya seperti itulah semua kita mengalami kalau mendengarkan penyakit seperti itu kan kita tahu bahwa penyakit kanker itu adalah penyakit nomor 1 lah yang paling ditakuti oleh semua orang. Terus dokternya menawarkan untuk diangkat semuanya, bertambahlah. Gimana lah perasaan ini? Pokoknya tidak bisa lah diungkapkan dengan kata-kata. Sedihnya itu luar biasa. Bagaimana tidak? Karena kan baru punya anak, tiba-tiba harus diangkat semuanya. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah jalan dari Allah untuk saya dan saya harus semangat untuk melewatinya. Jadi semangat. Keren, mantap. Jadi sebenarnya Bu Fatima bagaimana? sedih iya, tapi gimana caranya Ibu udah langsung bisa menerima itu semuanya? Mungkin karena dari awal saya sakit, selalu itu selalu selalu memperbaiki pikiran, hati bahwa penyakit yang dititipkan Allah kepada saya ini adalah jalan yang harus saya lewati. Jadi begitu didiagnosa kanker, saya tidak terlalu ini karena saya sudah menyiapkan diri memang. Hanya saja sedihnya pada saat mau angkat rahim. Kalau didiagnosanya pada saat baca hasil itu, jujur Cek, saya tidak pernah mengeluarkan air mata. Tidak pernah sekalipun saya mengeluarkan air mata pada saat saya didiagnosa. Jadi saya itu hanya mengeluarkan air mata pas setelah selesai dioperasi pengangkatan rahim. Karena saya berpikir bahwa betul-betul saya sudah tidak ada harapan lagi untuk memiliki keturunan. Tapi kembali lagi bahwa ini jalan yang harus saya lewati. Dan saya memperbaiki pikiran, hati saya kuatkan bahwa saya harus sehat dan melawan penyakit ini. Saya harus kuat menjalani semua rangkaian yang
harus saya Oke. jalani menurut Iya. dokter. Jadi beda dong ya. Kalau misalkan Cinar kemarin enggak. Kalau Cinar kemarin bener-bener waktu di diagnosa cancer tuh nangis, Bu. Jadi apa kan bilangnya gini ya, Bu Fatima sama teman-teman pejuang cancer bilangnya gini. Oh, Cinar hebat, cerita ceria terus, semangat terus. Mereka belum tahu ada Bu Fatima di sini yang di diagnosa cancer itu dia tidak meneteskan air mata loh. Kalau Cena sendiri kemarin masih nangis loh setiap malam itu nangis. Terus diangkat rahimnya ya jelas ya sedih. Cuman balik lagi karena kebetulan sebelumnya Cena sudah dikasih anak ya kan. Jadi mungkin itu berbeda. Ada sedikit perbedaan di sini. Makanya Ibu Fatima sedihnya bagaimana ya. Cina sedikit banyak merasakannya. Kenapa? Karena memang Cina sendiri memiliki anak kemarin juga berjuangnya dikasihnya selama 9 tahun gitu. Jadi tapi hebat banget Ibu bisa segera menerima kalau misalkan ini jalannya yang memang sudah yang di atas itu siapkan dan kita harus jalani gitu kan. Jadi Bu Fatima boleh tahu kalau lanjutannya dari pengobatannya berarti setelah itu melewati apa aja? Kemoterapi, radiasi atau apa? Saat sudah ditentukan kanker endometrium stadium 3. Nah, setelah itu dokter menyarankan pengobatannya apa saja? Harus Ya. Untuk pengobatannya Bu Fatima kemarin disarankan untuk apa saja kah? Untuk pengobatannya, apakah harus melewati kemoterapi? Kemoterapinya berapa kali? Kemoterapi sebanyak 6 kali. 6 kali. Terus habis itu juga radiasi enggak, Bu? Iya, setelah 6 kali kemo itu disuruh istirahat 1 bulan, kemudian langsung lanjut radiasi. Lanjut radiasi berapa kali, Bu? Radiasinya 36 kali. Oke, jadi kemoterapinya 6 kali, radiasinya 36 kali, ya. Takut Iya. nggak Bu waktu ngelewatin itu? Awalnya. Enggak sih. Enggak. Disuruh kemo gitu nggak takut Bu? Enggak. Oh enggak, oke baik. Memang perkasa sepertinya. karena kan cuman sebelum kemo itu pikirnya diapain ya jika kita di kemo, karena orang-orang bilang katanya kita dimasukkan ke dalam peti besi, lalu kita di dalam di apa gitu. Saya bilang, nanti saya dapat baru saya bisa ceritakan, karena kan kalau cerita-cerita seperti itu orang cuma dengar dari orang lain. Iya, betul. Nah ini poinnya penting ya. Betul. Ya, jadi nggak boleh dengar dari kata orang. Ya. Iya, betul. Jadi pas pertama itu kan dibawalah ke ruangan kemo. Saya lihat sudah ada kan pasien di dalam. Karena kebetulan ruangan yang saya tempati dulu itu ada 5 pasien di dalam dengan saya. Nah, jadi lihat ternyata kemo itu cuman seperti kalau kita lagi dimasukin cairan infus begitu. Jadi perawat tambah nggak takut. Bu Fatima mah tambah nggak takut. Oh halah cuman dimasukin di infus doang, kayak di infus doang. Tambah lagi nggak takut, ya udah langsung kemo ya. Jadi tambah tidak takut karena kan yang seperti itu biasalah ya kalau cairan itu kita tidak tahu cairannya ini nanti efeknya gimana ke badan ya kan? Iya, sebetulnya lebih ke efek dari obat kemonya ya. Kalau kemoterapinya itu sebenarnya tidak menakutkan ya Bu ya? Iya betul. Jadi pas di kemo pertama, alhamdulillah aman, tidak ada efek. Mantap. Tidak ada efek sama sekali. Oke, terus? Iya. Terus ketemu Cinat di mana berarti nih? Waktu kemo berapa ya ketemu Cinat itu? Selesai kemo, nanti mau radiasi. Oh, mau radiasi ya? Kemonya sudah selesai ya? Iya, nanti mau radiasi baru ketemu Cinat, ketemu dia ini kan, di live-nya kan. Di live-nya Cinat di TikTok ya? Oke. Jadi kemo kedua, alhamdulillah lewat lagi tanpa efek. Oke.
Terus? Iya. Pas kemo ketiga, karena 3 hari sebelum kemo saya kena pilek. Oke. Nah, Terus? jadi saya tanya lah susternya, "Sus, saya pilek, nggak apa-apa kah?" Bilang, "Tidak apa-apa Bu, udah pilek, pokoknya kemo boleh, tetap lanjut." Nah, pas setelah kemo itu, mungkin karena tubuh nggak kuat kan, artinya ada inilah, Drop ya, pasti kan imunnya turun kalau imun orang ya, pilek. drop. Mm-mm. Jadi 2 hari setelah kemo itu Mm-mm. badan, aduh, pegel semua, Eh, nggak bisa digerakin. Oke. Pokoknya seperti kalau habis digebukin, Apa aja badan rasanya itu, Bu? seluruh Oh, badan ini meriang. meriang, nggak enak semua, sakit gitu ya. Nah, sakit ya. Tapi ada mual muntah lemes nggak? Mual muntah enggak? Nggak, oke. Iya, Terus enggak. Nah, tapi sempat selama berapa mencret, hari? Mm-mm. mencret, kalau Oh, badan meriangnya itu diare 2 ya? hari, terus ya diare, terus, lanjut diare beberapa kali, Mm-mm. Sampai setelahnya, recovery-nya mungkin seminggu? 1 minggu? enggak, hari ke-5 saya sudah ke sekolah lagi, Oh, hari udah kelima sudah ngaji, ngajar lagi ya ke sekolah ya? ngajar lagi hari ke-5, iya. Oh, oke. Itu udah terapin apa? Berarti nerapin tipsnya yang Cenat bagikan di live, sama ada konsumsi vitaminnya atau belum itu waktu itu? Belum, Oh, Cek, belum karena kan juga kita ya. belum Berarti masuk ke ketemu. radiasi yang Iya, mana ketemu Cinan ini? iya, saya cuman ini, nggak pernah skip jus buah bit. Oh, jus buah bit. Nah, itu salah satunya ya. Jadi Iya, teman-teman kalau iya, dan, misalkan lupa ngejus nih, inget-inget ya. iya, jus buah bit, terus Mm-mm. olahraga pun saya tidak pernah skip. Bangun Olahraga apa tidur tuh, Bu setelah Fatima? sholat subuh, Ikut jalan kaki jalan. juga? Ya, kenapa? Olahraganya apa, Bu? Olahraga cuma jalan kaki sih, Oh, tanpa alas berarti ikut kaki. juga. Oke, Iya, ya. cuma jalan kaki aja selama 30 menit, karena setelah itu kan harus beberes sebelum ke sekolah lagi. Oke. Karena ya kejar-kejaran lah dengan waktu. Heeh, heeh. Lalu, Iya, tapi di sekolah itu saya seringnya jalan kaki, terus berjemur juga. oke, Pada saat istirahat mantap. berjemur juga di halaman madrasah. Mm-mm. Iya, Lalu akhirnya kemo berikutnya aman, kemo ke aman. Kemo 5. 4, 5. Di kemo ke-5 itu sempat drop karena di situ sempat nggak bisa goyang, nggak bisa ngapa-ngapain selama 4 hari. Ini yang Oh, paling lama. oke. Jadi sempat drop juga ya di situ ya, nggak Iya, bisa ngapa-ngapain selama juga. 4 Tapi hari. boleh tahu Eee nggak, Bu, berusaha untuk tetap makan kan? Berusaha untuk tetap makan, tetapi Heeh. di kemo ke-5 itu 1 hari 1 malam itu nggak makan, nggak bisa makan. Nggak bisa makan karena Jadi, nggak ada nafsu yang atau memang susah untuk nelan? susah makan, pokoknya semuanya terasa apa ya, nggak bisa, yang bisa dimakan cuman, salak doang, buah salak. Oke. Nah, terus Ada, tiba-tiba masuk ke kemo ke-6, masuk ke kemo ke-6 oke berarti ya? ya Kemo ke-6 ke-6 yang oke, oke. alhamdulillah selesai, pas Heeh. disuruh istirahat untuk lanjut radiasi 1 bulan berikutnya kan. Ya. Nah, 1 minggu, 2 minggu sebelum radiasi, dapatlah live-nya Cek Nat. Oh, ketemulah di situ Levinat ya. Nah, ketemulah di situ. Nah, Oh, pas ketemu itu, kan, saya ketinggalan waktu itu, dapatnya heeh. cuman setengah aja, bukan dari pertama kan Oke. tips-tipsnya. Heeh. Jadi, besoknya itu saya tungguin memang dengan persiapkan buku dan pulpen. Oh. Jadi sudah Itu, jadi besok karena telat, masuk pertama udah telat, besoknya udah standby siapin catatan sama wah, bolpen. iya, karena kan saya bilang, "Wah, ini, jalannya Allah ini, pertemukan dengan live Cenat kan, ini bukan sembarang ini," karena kan saya juga jarang-jarang buka-buka ini, sosmed. Iya, Oh, oke. jarang sekali. Pas
buka waktu itu dapatlah live-nya Cenat. Kebetulan juga CA-nya bisa dikatakan sama lah, Ya, Farid kandungan juga juga. ya kan. Ya. Iya, terus tadinya juga sama. Oke. Tadinya, Lalu habis itu iya, catat tuh semuanya tuh. saya catat semuanya dari pokoknya tips pertama sampai akhir saya catat. Jadi Heeh. yang selain ini saya terapkan saya lingkarin karena saya bilang oh ini udah saya lakukan. Jadi yang tambahan yang belum pernah saya lakukan itu yang seperti mengolah nafas. Oke. Kan sebelum tidur dengan ini bangun tidurnya. Ya. Kalau masalah rimpangnya saya juga sudah. Oke. Jadi semuanya langsung diikutin ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Iya, pas Oke. tahu kan bilang ternyata ada vitaminnya juga kan. Ya, vitamin Nah, C nanti pertama tadi tuh. itu. Ya, Oke, itu pas jadi abis itu langsung makanya kontak Cenat untuk ambil vitaminnya Cenat juga gitu ya. ya, saya langsung ambil waktu itu langsung pesannya 2 Iya, botol. oke. Iya, 2 botol 2 karena box ya. pas saya konsumsi 1 minggu kan itu habis karena saya memang booster untuk menghadapi radiasi. Saya pesanlah lagi 1 dos. Oh ya, 2 botol dulu ya awalnya. Oke, terus satu box ya. 1 dos. Sebox baru dapat free kan itu yang Ya, untuk detox kan. oke. Ada promo juga waktu itu ya. Jadi pas radiasi itu alhamdulillah kalau dikatakan tidak ada efek adalah pastinya. Ya. Tetapi ya itu minim sekali efeknya. Minim sekali ya. Alhamdulillah mual tidak pernah. Oke. Hanya mencret itu pun beberapa kali. Oke, jadi aman. Baru just sampai akhir kemarin ya. Iya. Sampai 36 kali ya Bu ya. 36 kali. Oke, tapi makan iya. dan semuanya aman ya, minim efek banget ya. Semua aman. Mantap. Makan, tidur, pokoknya semua enak. Makanya kemarin terakhir juga ambilnya malah langsung 4 box. Iya, langsung ambil 4 box. Ya. Jadi memang ya itu membantu ya. Jadi vitamin yang Cenat itu sifatnya membantu menunjang untuk tubuh gitu. Nah, tips-tipsnya kebetulan juga Ibu juga ngelakuinnya semuanya juga yang Cenat lakukan itu dilakukan juga. Jadi buat teman-teman mungkin yang mungkin saat ini apa sih kok tipsnya Cenat, ini tipsnya Cenat, itu kok vitaminnya Cenat, mungkin nanti bisa ikut aja di live-nya Cenat atau mungkin nanti bisa cek di keterangan di bawah aja. Nanti akan di drop aja di sana ya untuk mungkin ada Instagram atau TikToknya Cenat, mungkin bisa ikutan. Yang di Makassar nanti mungkin saya juga akan kontak dengan Bu Fatima. Mungkin ada yang kebetulan urgent gitu ya, maksudnya untuk butuh sekali gitu. Nah nanti mungkin saya koordinasi dengan Bu Fatima juga ya, biar cepat sampainya gitu. Nah mungkin gini Bu Fatima, rangkaian kemoterapi sama radiasi ini kan bagi Bu Fatima tidak tidak menyeramkan gitu ya, juga nyatanya juga untuk Bu Fatima sendiri juga oke banget melewatinya. Saat ini gimana kabarnya, kondisinya Bu? Badannya oke, baik-baik semua? Alhamdulillah. Dari awal sampai sekarang itu semuanya sehat lah. Sehat ya? Menurut saya. Ya, hanya berat badan aja yang susah naik. Ya, berat badan tuh memang sama kalau itu ya. Jadi mungkin karena kita makannya juga sehat, jadi kan bukan tinggi kalori ya, rendah kalori. Jadi sebenarnya bukan naik Bu Fatima. Jadi lebih baik kitanya yang latih masa otot, biar ototnya yang naik ya. Karena kalau misalkan naik lemak, kita sudah tidak makan lemak kan. Jadi buat teman-teman mungkin tips singkat saja ya. Mungkin bagi yang ada di sini, yang sekarang menjalani itu, Bu Fatima juga hidupnya juga makannya udah makan sehat, betul ya Bu ya?
Iya, Iya, sudah sangat nah sehat. jadi makannya udah makan sehat. Terus habis itu tips-tips yang sudah dibagikan, salah satunya juga ada olahraganya selain yang vitamin tadi ya. Nah terus Bu Fatimah, sebelum ditutup karena Ibu kan sebenarnya ini kan pendidik ya, pengajar gitu kan ya. Di kondisi kemarin saat terkena kanker dan pengobatan ya, mungkin di sini ada yang mendengarkan juga, mereka mungkin yang saat ini entah itu karyawan, entah itu juga pengajar juga ya, yang sangat aktif gitu ya sehari-harinya untuk beraktivitas dan di masa kanker tuh takut untuk melakukan kemoterapi dan lain-lain karena takut nanti badannya jadi tumbang, nggak bisa lagi mengajar. Mungkin Ibu mau menyampaikan sesuatu nih Bu. Kira-kira apa nih Bu? Buat mereka yang mungkin saat ini baru diagnosa kanker. Ya, buat di luar sana, siapapun yang terdiagnosa kanker, jangan takut. Penyakit kanker bukan akhir dari hidup kita, bukan. Karena takdir kematian itu milik yang di atas. Tidak sakit pun kita bisa mengalami kematian kalau memang sudah sampai waktunya. Kalau sudah Jadi waktunya ya. kalau kita mengalami kanker di luar sana, boleh bersedih, tetapi jangan berlarut. Harus Boleh. kita semangat, memperbaiki pikiran, menata hati kita bahwa ini adalah jalan yang harus kita lewati. Dan di depan sana ada cahaya untuk kita. Jadi jangan pernah takut menghadapi segala rangkaian medis yang disarankan oleh dokter. Kita harus semangat. Dengan semangat kita, insya Allah kita bisa melewati penyakit ini dan diberikan remisi. Amin. Oleh Allah melewati tangan-tangan medis insya Allah. Iya, oke. Mungkin sebelum tutup ya, Bu Fatimah, gini, mungkin mau menyampaikan ucapan terima kasih yang mungkin orang-orang yang paling kemarin itu benar-benar mensupport Bu Fatimah tuh siapa aja, mau berterima kasih ke siapa aja Kak Bu Fatimah untuk kelancaran kemarin dari awal kemo sampai terakhir. Iya, nomor satu paling berterima kasih kepada kedua orang tua ya, karena pas didiagnosa kemarin dia juga tidak merasa down, memberikan semangat kepada saya, begitu juga dengan suami dan keluarga dekat. Pokoknya begitu dia tahu bahwa saya terdiagnosa kanker, dia langsung memberikan semangat, harus semangat menjalani semuanya. Insya Allah kita akan melewati semua ini. Dan itulah terima kasihku kepada keluarga, terutama kedua orang tua dan suamiku. Makasih. Makasih Pak. Oke. Terima kasih ya Bu Fatimah sudah berbagi cerita untuk kita semuanya. Jadi mungkin kalau dari yang ceritanya dari Bu Fatimah ini, teman-teman yang sedang menonton sekarang yang mungkin juga mengalami hal yang sama, harus diangkat kandungannya ya kan, rahimnya, hidung telur semua harus diangkat, padahal belum memiliki keturunan,
lihat di sini kamu tidak sendirian, ya kan? Ada Bu Fatima yang sudah melewatinya dan mungkin pasti berat ya. Bukan hal yang sangat mudah untuk diterima dan dilalui. Tapi yang mau kita sampaikan di sini, kamu tidak sendirian dan semuanya akan baik-baik saja. Seperti yang tadi Bu Fatima bilang, dijalanin karena ini sudah jalan yang harus kita lalui dan akan ada cahaya. Kata Bu Fatima gitu kan, akan ada cahaya di depan sana. Oke, jadi sebelum itu terima kasih ya Bu Fatima. Ini Cinat ada kaos ya. Ini kaos khusus belum Cinat kirim karena baru jadi kemarin. Nah, ini Cinat keluarin aja ya biar tahu ya. Nanti Cinat akan susulin ya, kirim ya. Di sini ada logonya komunitas kita. Di sini ini ada Seru Aja Semen Sehat, Rujaan Sehat, ini logonya. Lalu di belakangnya di sini ada ada fight ya. Ada di keterangan di sini ada fight, love and hope dan ada khusus pastinya ini nomor dari member komunitas kita ya. Jadi buat teman-teman yang mau bercerita, berbagi perjalanan cancernya ya di komunitas kita itu akan mendapatkan di sini. Bu Fatima nomornya berapa? 008. Ya, oke. Jadi nanti kita punya visi misi seperti yang pernah disampaikan Cinat ya, mungkin ada yang belum tahu. Jadi di sini nanti kita punya visi misinya itu adalah 1000 pejuang cancer yang akan bercerita untuk teman-teman di luar sana lewat komunitas Rujaan Sehat. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah menonton, sampai sini dulu ya Bu Fatima. Terima kasih semangatnya, ceritanya menginspirasi kita semuanya. Lancar buat aktivitasnya dan untuk hasilnya ditunggu segera ya. Nanti akan evaluasi kan hasilnya ya. Cina tunggu kabar bahagianya. Iya, kita tunggu ya kabar bahagianya. Sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di Seru Aja Teman Sehat berikutnya. Dengan siapa tamunya? Ya, lihat aja nanti. Oke, bye-bye. Bye.